Ya. Right. Selamat pagi Kak Tri, dan hari ini kita ada Bu Imelda. Bu Imelda, selamat pagi. Saya Diana, seperti tadi udah dikenalin sama Kak Tri. Senang banget ada Bu Imelda hari ini. Kita bakal Selamat ngobrol-ngobrol pagi. santai selama 30 menit ke depan. Kalau boleh tahu, Bu Imelda hari ini online dari mana? Dari Perth, Australia. Sekarang berarti one hour ahead ya di Ya, sana? One iya hour jam ahead. 10. Ya, tapi masih pagi. Ya, happy banget dan mungkin hari ini kita akan banyak ngobrolin soal bisnis Bu Emelda dan trik-trik marketing dan segala macam yang mungkin bisa di-share kepada kami. Mungkin buat pendengar kami juga, buat saya dan Kak Tri juga, kita penasaran nih sebenarnya Bu Imelda bisnisnya di bidang apa dan produknya apa yang Saya di bidang mainan anak-anak, lebih ke mainan di bawah umur 2 tahun. Mainan yang merangsang kecerdasan baby gitu, bermain sambil belajar. Mereknya Baby Smart. Nice. Jadi Bu, sebenarnya penasaran nih kenapa akhirnya ke permainan anak-anak atau mainan anak-anak. Padahal kan banyak Soalnya bisnis di tempat lain gitu. Maksudnya banyak jenis bisnis. Kenapa akhirnya menentukan mainan anak-anak? soalnya dari dulu saya emang suka beliin mainan buat anak-anak saya, Right. buku, mainan-mainan yang menstimulasi, Edukatif. yang edukatif, yang menstimulasi otak mereka. Mm-mm. Jadi belajar sambil bermain begitu, nggak cuma bermain yang asal-asalan aja. True, true. Jadi belajar sambil bermain buat anak-anak dan sekalian kenapa nggak dibisnisin gitu Bu ya? Iya. sangat Right, right. dekat ya alasan memulainya karena emang anaknya. Itu proses ngedesain produknya gimana Bu? Untuk mainannya bagaimana proses? Ya kan pasti banyak sekali indikator, ada warna, ada yang untuk merangsang kecerdasan pun masih banyak bidangnya. Nah Ibu bagaimana pembuatan produknya atau menentukan produk mainannya? Kan ada partner lain juga, jadi kita bersama-sama mencari mainan yang tepat untuk anak-anak, untuk bayi. Terus kita desain warna-warna dan gambar-gambarnya yang sangat menarik untuk bayi, seperti gambar binatang, gambar yang pokoknya merangsang deh, dan warna-warnanya juga yang menarik bagi anak-anak gitu. Nggak bisa yang kayak warna orang gede sekarang. Kan beda ya sama warna anak-anak. Benar, Anak-anak kan benar. masih warna-warna dasar gitu. Apalagi di bawah dua tahun Bu ya, mereka masih sangat Ya, senang ngeliatin warna-warna itu yang apa namanya yang cerah-cerah, yang emang langsung ya, benar. bedanya tuh kontras kayak gitu. Ya, Ya lampu-lampu biasanya mereka juga masih senang. ya, musiknya juga yang banyak. Terus Bener. suara-suara binatang, suara mobil, musik-musik klasikal, piano, nyanyi-nyanyi gitu. Mereka kan sangat riang gitu ya. True, true. Tapi kalau ngomongin target marketnya ini sebenarnya untuk parents-parents yang udah settle, yang udah punya anak kedua, ketiga, atau parents baru kebanyakan. Semuanya sih. Jadi Even yang parents punya yang anak kedua baru, ketiga juga ada kan yang lebih misalnya usianya lebih besar gitu loh. oh right, right. Nice. Iya, Berarti emang semua parents yang misalnya punya anak rentang usianya 0 sampai 2 tahun bisa jadi target market Ibu ya. benar. Iya. Terus kita buat Nice. mainannya juga multifunction kayak misalnya baby walker. Nanti baby walkernya sebelum dia belajar berjalan bisa dijadikan mainan meja belajar gitu. Untuk Wah, duduk, untuk merangkak. Nanti kalau udah fase mulai mau belajar jalan, bisa dipakai Ganti untuk bentuknya, belajar right. jalan. wah Tapi kalau menarik. udah bisa jalan, bisa jadi meja edukasi lagi. Ah, Jadi multifungsi dan berguna, agak lama lah pakainya gitu, nggak cuma right, right. sebentar. Iya, Jadi karena kan biasanya sustainability. komplain parents itu kalau misalnya mainan cuma dipakai di umur tertentu atau di waktu Iya, tertentu kan Bu ya. Nah biasanya parents komplainnya di sana. Cuman kalau misalnya bisa dipakai berkala, itu akan mereka pasti akan seneng Ya, iya. karena emang Seperti nggak gampang. contohnya kita punya produk piano play gym. Nah, itu kan lagi Mm-mm. bayi kan mereka tiduran sambil tendang-tendang piano. Right. Nanti udah duduk, dia bisa duduk sambil main pianonya.
Juga bisa, Nice. pianonya bisa dibawa-bawa sambil makan, sambil main di mobil, pianonya aja yang dibawa-bawa gitu. Right, right. See. That's Happy hour. interesting actually and innovative. Ya. Dan untuk marketnya itu kebanyakan di Australia, internasional, atau di Indonesia, Bu Oh, Imelda? Indonesia saja. Oh, Indonesia. Ya, belum masuk Oh. Australia. Cuman karena kemarin COVID aja, jadi kita pindah sini sementara. Iya. Lebih aman Bu Berarti ya, karena emang di sana zero cases. Iya, Iya. karena supaya anak-anak bisa sekolah ya, sekolah offline gitu. True, ya. Di sana juga udah biasa ya sekolah offline. Iya. Iya. Bu kan misalnya menjalankan bisnis ini nggak selalu mulus, nggak selalu lancar aja, pasti ada challenges di dalamnya. Kira-kira apa aja yang bikin bisnisnya tuh kadang menemukan masa yang susah gitu? Yang kemarin pandemi, Right. PPKM tutup kan, kita jualnya ke toko-toko baby gitu kan, mereka juga tidak bisa buka, ya kan? True. It's challenging pandemi yang kemarin itu. Of course sales-nya drop banyak. Right. Tapi ya kita harus kayak bikin-bikin promo online, jadi yang True. dijalanin online-nya. Soalnya kan mereka di rumah saja, anak-anak juga perlu mainan kan. Iya. Jadi harus pikir-pikir cara bagaimana supaya bisa menjual di platform lain selain offline gitu. Jadi emang ready untuk Swift, Bu ya. Ketika kemarin pandemi, berarti udah langsung siap-siap. Oh, kita juga harus siap di online nih, jadi nggak offline aja. Malah jadi opportunity baru ya, Bu ya. Jadi kalau nanti udah buka lagi, kita punya online, kita punya offline juga. Great. Iya. Jadi ya kesannya itu mungkin keterbatasan, tapi di ruang yang terbatas itu jadi lebih eksploratif untuk lihat kemungkinan target bisnis yang lain. Nah, saya penasaran nih, tadi kan terkait dengan produk, inspirasi dan desainnya. Nah, kalau Bu Imelda kira-kira suka ngikutin tren-tren teknologi nggak? Dan misalnya ngikutin itu gimana itu mempengaruhi desain-desain dan perkembangan produk yang Bu Imelda create atau jual untuk di bisnisnya Bu Imelda? Oh, saya selalu mencoba untuk mengikuti teknologi karena menurut saya orang nggak boleh gaptek sih ya. Karena teknologi kan berkembang pesat sekali. Kalau nggak diikuti sebentar aja, kita ketinggalan, ya kan? Jadi saya sebisanya ikutin, meluangkan waktu untuk melihat-lihat kayak Instagram, TikTok gitu, untuk lihat trending-trending yang baru. Mainan anak-anak, warna-warna juga selalu berganti-ganti loh ternyata ya. Ya, benar-benar. Karakter-karakter yang dulu terkenal sekarang mah udah jadul banget. Jadi harus selalu memperbaharui supaya nggak ketinggalan zaman. Begitu. Yes, that's very true. Dan kalau misalnya Ibu kan sebenarnya aktif di Instagram gitu ya. Selama ini gimana sih cara prosesnya dari menjual mainan di Instagram? Karena kan mungkin di luaran sana tuh audiens kita juga pengen nih belajar dari Bu Imelda yang emang udah memaksimalkan fitur Instagram ini dengan sangat bagus. Jadi kalau Instagram itu pertama-tama kita harus pikirin konsep apa yang kita mau pakai, misalnya warnanya yang serasi atau posting-posting yang misalnya ada tipsnya atau cuma mau posting barang atau mau posting video. Pertama kita harus pikirin, terus biasanya kita setiap awal bulan bikin schedule. Oke, bulan ini kita mau post ini. Jadi sudah rapi. Warnanya juga diserasikan satu sama lainnya. Jadi kalau masuk ke Instagram kayaknya lihatnya enak gitu loh. Nggak berantakan. Dan diseling-selingin dengan tips, dengan giveaway. Terus juga harus endorse, pakai selebriti, ya kan? Pakai ibu-ibu yang mereview mainan anak-anak lainnya. Terus kita juga ada brand rep, jadi kita pakai mengundang 5 brand rep setiap tahun. Jadi kalau ada mainan baru, mereka foto-fotoin, review-reviewin.
aktif lah ya. Ya. Terus kan Instagram kemarin ada fitur baru ya, Reel, apa itu kan harus ikuti juga ya. Karena sebenarnya sama dengan fitur TikTok kan ya Bu ya, yang Reels itu Iya. gitu. Cuman untuk pengguna Instagram yang udah setia banget sama Instagram, mereka nggak mau pindah ke Mau TikTok. ke TikTok. Makanya dibawa aja pencetnya fitur males TikTok. gitu lah ya, pindah aplikasinya, ya males tinggal. Bener, jadi udah Instagram aja satu, tapi bisa klik-klik yang lain. Walaupun TikTok sih lebih menarik ya, lebih banyak yang bagus-bagus TikTok. Iya benar. Transitionnya, iya. Instagram masih develop juga, tapi TikTok emang karakternya emang transisi ya. Tapi ada akun TikToknya nggak Bu? Ada. Oh, menarik, berarti produce banyak video juga ya di promotional tools-nya. Itu nggak gampang loh, cuma berapa second video itu gini. Benar. Ya. Makan waktu dan pikiran. Gabungin videonya, konsep videonya, tulisan-tulisannya, editingnya. Kadang kita lihat, cuma begini doang, cuman a lot of effort belakangnya. Iya, benar. Exactly. Tapi gimana Bu sejauh ini? Begitulah, harus ditentukan dulu mau kayak gimana, audiensnya siapa, terus harus memaksimalkan kayak ad juga, endorsement juga, giveaway juga. Right. Susah gampang. Ya. Benar. Asal udah ketemu jalurnya, kuncinya bisa jalan terus gitu Bu ya. Kalau Instagram sama TikTok sendiri paling banyak masuknya tuh yang mana? Dari Instagram atau dari TikToknya? Lebih Instagram. Lebih banyak Instagram ya, karena emang udah lama mungkin di sana dan udah settle gitu di Instagramnya. Jadi mungkin TikTok baru-baru, tapi nanti ketika udah bisa masuk ke sana, itu biasanya lebih lebih gampang viral gitu, lebih gampang dapat audiens baru gitu. Karena emang nggak terbatas kan. Kalau Instagram tuh lebih ke followers-nya gitu. Paling yang baru-baru yang munculnya dari endorse atau giveaway. Kalau TikTok tuh walaupun nggak follow, dia tetap akan muncul di FYP-nya mereka. Iya. Right. That's interesting actually. Kalau misalnya online shop lain menjamah juga nggak, Bu? Marketplace. Shopee, Tokopedia, Blibli. Baru mau masuk Lazada juga ya. Right. Ada Go apa tuh namanya, Go Store ya. Gojek punya. Gojek, oh ya. Wah, menarik. Gojek malah lebih dekat lagi sama orang-orang karena dipakai lebih sering untuk keseharian. Nah, di antara semua marketplace itu ada nggak pendekatan beda gitu Bu? Kalau misalnya ke Shopee bagaimana, ke Tokped bagaimana? Kalau Shopee lebih kita harus lebih aktif dalam pakai Shopee Ad, terus flash sale. Yang live itu juga? Oh enggak, kita enggak. Oh enggak. Itu melelahkan sekali. Oh iya. Itu sampai malam-malam loh saya lihat ya orang jualan gitu ya. Tapi itu efektif sekali yang misalnya jualan busana atau mainan-mainan, tapi harus ada yang sangat bombastis, hiperbolis untuk attract attention. Harus yang murah banget gitu kayaknya ya. Iya, benar. Harganya juga. Tapi kalau yang promo 12 kemarin ikutan Bu? Nah ikut, iya. Nah kayak begitu Shopee harus begitu promo. 12, flash sale, diskon toko, apalagi ya. Pokoknya maksimalkan mereka punya tools deh ya. Right. Dan itu bisa naikin ini ya Bu ya, sales-nya kita. Iya, naikin sales. Kalau Tokped dan ya Blibli gitu? Kalau Blibli lebih nggak seheboh Tokopedia sama Shopee ya. Mereka lebih apa sih? Nggak tahu deh, mungkin belum kali ya. Masih lebih baru mereka kali ya. Agak slow gitu ya Bu ya pergerakannya. Kurang heboh promonya. Kalau Shopee sama Tokopedia kan agresif banget. Terus kan ada RM-nya yang approach kita terus kan untuk ini 12 nyalakan fitur ini, masukin flash sale, masukin ad, pokoknya dimaksimalkan gitu. Mereka follow up terus Bu ya. Mereka follow up terus. Apa sih namanya? Share di Instagram, share di mana-mana gitu. Mereka mengingatkan terus untuk kita supaya ikut aktif terus gitu loh. Bagus maintain-nya terhadap pengguna ini ya,
Iya. pengguna aplikasi. Nah, tadi Juga Ibu juga banyak pembelinya juga kan, kalau ya, Shopee, Tokopedia Benar. lebih terkenal lah, orang lebih kalau beli apa-apa ya Shopee atau Tokopedia gitu kan. iya, benar. Kalau di Benar-benar. kalau market di Indonesia dua itu sih yang jadi kompetitor yang paling menonjol. Iya. Nah, tadi Bu Imelda sempat singgung soal influencer. Saya penasaran Bu, kira-kira bagaimana mama-mama muda di Indonesia atau ya orang tua, eh, bagaimana Ibu menentukan dia yang menjadi influencer? Kayak pemilihannya bagaimana, proses seleksinya untuk menentukan. Karena kan saya lihat kalau produknya Ibu sangat khusus ya, maksudnya banyak sekali orang jual mainan, tapi ini ada value-nya, ada sustainability-nya, ada edukasinya juga. Nah, itu pasti selektif juga untuk milih influencernya. Bagaimana kalau Ibu pilih influencer so Yang far? pertama kita harus lihat usia anaknya. Usia anaknya cocok atau tidak. Terus kita lihat cara dia mereview produk sesuai dengan kita punya misi atau tidak gitu. Ya. Terus cara mereka foto dan videoin mereka punya endorsement gitu. Dan terakhir lebih ke followernya, apakah Banyak maksudnya atau enggak ya? daerahnya cocok atau apa gitu. Kadang-kadang kita minta dia punya itu juga statistik ya. Right. Okay. Kalau Dan sejauh ini influencers yang paling berpengaruh siapa, Bu? Rachel Fenya, Nice, nice. Elizabeth Jennifer, Right. Itu ada larinya beberapa sih. akan langsung ke sales atau nambah followers atau nambah ini Bu, apa namanya engagement dari Instagram kita? Kalau Rachel Fenya lebih ke sales ya. Kalau Nice. Elizabeth Jennifer follower. wow, Beda-beda menarik. sih. Ya, menarik, sangat menarik. Nah, kalau dari Bu Imelda sendiri ngomongin tentang sales nih, ada nggak sih marketing tools lain yang Bu Imelda bisa share yang kira-kira akan naikin sales banget nih marketing tools yang kayak ini? Harga ya, banting harga. Wah, itu harus disiapkan semuanya. Banting harga itu udah yang paling nomor satu increase sales sih. Tapi ya rugi lah. Benar. Tapi kan setelah itu kalau misalnya kita udah dipercayai brandnya, orang akan beli lagi. Iya, Karena jadi misalnya kualitas pertama udah oke nih, yang keduanya pasti akan beli, ketiganya juga akan beli. ya, Jadi itu untuk strategi Bu ya. Iya, marketing expenditure gitu. Kemarin juga ada pameran ya, pameran Ibu dan Anak nice. di JCC. Itu juga ikut dari brandnya Ibu. Ikut. Dari that's interesting. Semenjak pandemi kan nggak ada pameran ya. Pertama kali ya, kita juga agak hesitant lah karena kan dibatasi, dikasih sesi-sesi, satu orang cuma boleh berapa jam gitu. Ternyata ramai. Right. Bagus itunya. Karena mungkin orang-orang juga udah bosen di rumah. Iya. Udah kelamaan, udah 2 tahun. Dan banyak banget Just Tip juga. Just Tip kan. Iya, banyak banget. Senang sih saya lihatnya bahwa ekonomi Indonesia sudah mulai bangkit ya. Benar. Kasihan juga soalnya kayak Just Tip kan selama ini kan mereka mau ke mall juga terbatas, mau apa terbatas gitu kan ya. Ya. True, Dan that's true. mungkin mereka kangen juga untuk beli mainan kan, excitement-nya itu adalah kita bisa coba dan ngelihat. Ketika online ya tetap bisa sih ngeliat review dan video, cuman emang nggak ada yang ngalahin ketemu langsung dan melihat langsung di store. Nah, dengan ketidakpastian pandemi dan mungkin dengan dinamis banget ya Bu keadaan, dan itu mau nggak mau mempengaruhi sales, mempengaruhi strategi juga. Pernah nggak Bu Imelda ada di posisi yang stres gitu menghadapi itu, dan kalau iya bagaimana Bu Imelda menghadapi situasi tersebut? Untungnya kan saya punya partner, jadi kalau ada apa-apa diskusi dengan partner, mereka suka bawa solusi yang bagus gitu, discussion. I see. Jadi bisa diskusi dan mengelaborasi problemnya ya. Ya, itu penting banget sih. Partnernya itu rata-rata di Indonesia, Bu? Iya, di Indonesia. Menarik. Berarti Semua di Indonesia. Saya baru pindah juga tahun ini kok.
baru kesini tantangannya. Berarti Bu sekarang running bisnisnya dari Perth untuk Indonesia gitu ya, untuk market di Indonesia. Iya. Dan oke, ada kepikiran untuk mencoba market di Australia, Bu? Market sini kecil banget compare to Indonesia ya, populasinya sedikit banget, Iya sih, jauh benar. sekali. I see. Dan mereka lebih banyak apa sih, department store yang besar-besar kayak Kmart, Target itu yang monopoli. Jadi yang Tidak, kecil-kecil kurang punya ruang ya? nggak punya kayaknya. Ya. Susah ya. Kecuali masukin ke department store mereka, cuman ya mereka kan udah ambil langsung juga. Bener. Populasinya sedikit banget, nggak seru deh. Too quiet ya. Indonesia wow, jauh lebih seru. Indonesia kan crowded gitu, maksudnya. Ini atau sepi gitu. Dan mungkin karakter orang-orangnya juga Bu ya, kayak lebih sepi, lebih calm, lebih tenang, lebih nggak agresif untuk beli, lebih nggak yang exploring, jadi lebih ya kurang agresif. Warna-warna mereka, tipe-tipe barang beda loh sama orang Indonesia. Indonesia lebih colorful gitu ya. Lebih colorful, terus lebih apa sih? FOMO ya, fear of missing out ya. Right. Kalau sini kayaknya nggak ada gitu-gituan, kayak nggak ada satu produk baru, apa McDonald yang BTS tuh di Indonesia sampai. Iya. Benar. Di sini sebenarnya nggak ada yang antri. Ya orang bule juga nggak kenal BTS siapa ya. Iya. Tapi menarik sih. Flat banget. Flat banget. Ya, saya kan juga lagi tuh pikir, ya udah cobain ya McDonald kan heboh gitu ya di Indonesia sampai sold out. Benar. Sini mah nggak ada yang antri sama sekali. Nggak penasaran ya Bu ya mereka. Nggak. Mereka nggak takut missing out. Kalau di Indonesia trennya sangat cepat banget dan cepat pudar juga. Jadi cepat, harus rapid banget perkembangannya. Inovasinya juga harus rapid. Benar, strateginya harus ganti-ganti. Benar. Seperti kopi orang. Ada apa langsung buka semua. Ya. Iya. Jadi originalitas benar-benar harus dipatenin sejak awal kalau emang itu karya yang otentik. Karena emang di Indonesia begitu tren, peluang bisnis nih untuk yang lainnya. Jadi mengimitasi. Jadi sebetulnya challenge-nya banyak, peluangnya banyak ya Bu di Indonesia. Dan seru sih, seru banget di situ ya. Sini kalau di sini datar banget sih. Menarik dan banyak yang bisa dieksplor sama Bu Imelda dan partner dan tim juga ya. Iya. Bu, saya punya pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ada pesan apa nggak untuk ibu-ibu di Indonesia? Atau orang tua dengan ibu-ibu, nanti bapak-bapak juga banyak yang ngurus anak. Ibu-ibu atau bapak-bapak, ya pesan ketika mereka mau beli mainan, pesannya seperti apa? Atau pesan untuk mengedukasi si anak-anaknya melalui mainan? Ada pesan-pesan soalnya anak-anak itu kan seperti otaknya masih seperti sponge kosong gitu ya. Right. Dan golden age-nya itu awal-awal waktu mereka masih kecil. Jadi sebaiknya beli mainan tuh yang juga mengedukasi, sambil bermain sambil belajar. Karena memang mereka belajar banyak sekali. Kayak anak saya juga semua masuk otak gitu loh. Yang kita ngomong aja, cuman ngomong dia bisa inget terus gitu loh. Karena mereka kayak sponge gitu ya, diserap semua. Dan ini mau waktunya orang tua yang seharusnya mengarahkan anaknya ini akan jadi seperti apa sih gitu. Ada asupan apa sih yang kira-kira cocok untuk perkembangan si anak? Karena emang benar-benar masih kosong si anak ya. Kayak gelas kosong yang kita harus nuang isinya, terserah kita mau isinya kayak apa. Iya. Right. Karena ya emang golden age ya anak-anak umur segitu, dan kalau distimulasi mereka nanti jauh lebih mau menerima pelajaran-pelajaran lainnya gitu loh. Kalau dari kecil dibiasakan bahwa ya sambil main kita ngomong aja, ini red color, yellow color, dia nyerap loh benar-benar. Kayak anjing, woof gitu. Nyaw-nyaw, nanti berapa hari ditanya, kucing bunyinya apa? Dia bisa jawab. Padahal kita cuma sembarangan ngomong doang gitu loh. Cepet ya nangkepnya. Nangkepnya cepet banget. Jadi
lebih bagus distimulasi biar jadi otaknya bekerja terus gitu Bekerja loh. terus ya. Oh, Nah, poinnya itu ya. Right. Mungkin saya ada satu pertanyaan. Kalau tadi untuk orang tua, kalau ini misalnya untuk mungkin sama juga orang tua atau anak muda yang ingin seperti Bu Imelda menjadi career woman, business woman, memulai bisnis, ada nggak kira-kira 3 mungkin berapapun top skill yang harus mereka punya untuk bisa memulai itu? Yang number one is kemauan ya. Kalau ada kemauan apa aja bisa. Orang kan suka, aduh ini udah banyak. Enggak juga, tetap aja bisa gitu loh. Enggak, emang apa-apa sudah banyak, mau apa aja sudah banyak, mau jual apa aja sudah banyak. Cuman kalau misalnya kita bisa membedakan dengan yang lain, misalnya lebih menarik, advertisement-nya lebih kayak kita videoin TikTok lah atau apa, orang tetap pilih kita gitu loh. Maksudnya jangan pikir semua barang itu sama. Cuman kalau barang yang sama kita advertise lebih beda, itu jadinya orang lebih menarik gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang bukan soal harga doang. Kadang-kadang orang kalau misalnya udah percaya, kayak makanya banyak influencer-influencer yang sukses karena mereka sudah percaya. Jadi mereka bilang apa langsung dibeli. Padahal kalau dicari di Shopee, Tokopedia harga tempat lain lebih murah. Cuman orang-orang Indonesia tuh udah kayak udah percaya, ya udahlah nggak apa-apa harga beda dikit gitu. I see. Pokoknya kalau ada kemauan berbisnis itu yang langsung dijalankan. Jangan takut ya. Mau jadi reseller orang, misalnya kita nggak punya barang, nggak mau stok, mau coba-coba jadi reseller dulu. Boleh, silahkan coba-coba dulu. Nggak usah pegang stok, kalau nggak laku ya juga nggak lose anything gitu kan. Ya, ikutin teknologi. Teknologi sangat berguna untuk bisnis. Ya, harus diikuti, nggak boleh ketinggalan zaman. Ada kan ibu-ibu yang, aduh udahlah, nggak ngerti, ntar saya tanya anak saya, ntar saya tanya suami saya. Jangan, kalau bisa ikutin. Ya. Kalau ketinggalan sedikit, nanti lama-lama udah males. Lama tambah ketinggalan. Teknologi kan jalan terus. Shopee Pay lah, apa kan promo-promonya kita ikutin aja semuanya. Benar. Ya, yang ketiga mungkin di maximize Shopee lah, Tokopedia, segala macam, Instagram, segala macam. Itu berguna. Karena sangat membantu Bu ya. Membantu banget. Iya. Kalau misalnya kita minta Ibu untuk promosi nih di sini, kira-kira produk best sellernya dari Ibu yang produk apa? Best seller produk saya? Yes. Piano sama baby walker sih. Oh, nice. Untuk para pendengar Bu, mereknya apa? Jadi biar mereka search-nya gampang. Bebe Smart, Instagramnya bebe_smart. Right. Follow ya. Follow ya, siap. Kita nanti langsung taruh juga di website kita, di podcast dan segala macam kita akan masukin Instagram. Alright, thank you very much Bu Imelda atas waktunya, atas perbincangannya yang super menarik. We love the conversation and also udah nyempetin waktu untuk datang ke sini. We're very happy. Dan sangat happy punya referensi beli hadiah untuk keponakan-keponakan. That's true. Terima kasih. Habis ini saya akan lihat produknya. Makasih Bu. Thank you Bu Imelda. Harinya menyenangkan. Bye. Bye-bye. Sehat-sehat.